Wa qaula sallallahu dan sabda lagi Nabi sallallahu jagalah hasinu amwalakum bizakah wa dawul mardakum bisadaqah. Jagalah harta kalian dengan zakat. Maksudnya apa? Keluarkan zakat. Jaga harta itu pakai apa? Dengan mengeluarkan zakat. Keluarkan zakat itu maksudnya apa? Keluarkan ini yang fitnah-fitnah tadi. Harta yang rusak kita keluarkan, kita buang. Jadi apa? Jadi bersih harta itu. Ibarat kata kalau uang koin kan berharga. Uang koin, misalkan uang emas lah, emas itu berharga. Ada kayak taeng-taengnya dikit atau ada kotoran-kotoran dikit, kita bersihkan. Jadi bersih. Nah itu yang kotor-kotornya itu harta-harta yang itu. Harta-harta yang kotor itu kita bersihkan. Caranya apa? Dikeluarkan. Ya seperti harta juga. Dibersihkan gimana? Ya dikeluarkan yang jelek-jelek. Wadawu ma'adhakum bisadaqah. Dan sembuhkanlah sakit kalian itu apa? Dengan cara apa? Dengan cara bersedekah. Jadi kalau misalkan orang sakit apapun itu sakitnya, niatkan sedekah untuk dia sembuh. Karena apa? Sedekah bisa menyembuhkan orang yang sakit, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falmal muzakki hasanun wa mahfudun fi hizillah li'annahu tayyibun bar. Wal mal alladhi laysa muzakki dhahirun li'annahu khabithun ghairu barik. Qala alaihi salatu wasallam ma khalaqtu zakat mal illa haqqathu. Harta orang yang berzakat terjaga dan apa? Disimpan dalam apa? Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Orang kalau mengeluarkan zakat, hartanya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Dan karena apa? Harta itu karena sudah dikeluarkan kotorannya, jadi hartanya itu bagus dan barokah. Sedangkan harta yang dia tidak dizakati, maka harta itu akan apa? Akan lenyap. Karena apa? Harta itu jelek dan apa? Tidak barokah. Harta itu yang jelek itu akan lenyap. Entah kitanya yang lenyap, entah hartanya yang lenyap. Satu di antara dua. Karena apa ya? Karena kadang harta sendiri itu kan bisa merusak orang. Jangankan orang, keluarga saja bisa rusak. Karena apa? Karena harta. Masalah bagi warisan kan sering terjadi di dalam kehidupan kita itu. Kalau ada orang yang mati, misalkan orang kaya kaji mati misalkan, pasti banyak hartanya. Itu belum bapaknya belum dimakamkan sudah ribut tak warisan. Alhamdulillah kita. Tapi sebenarnya tidak ada hukum untuk, maksudnya tidak apa-apa sih rebutan warisan, memang haknya mereka. Cuma apa? Kalau pandangan orang kan jelek. Bapaknya belum ketangan kok sudah urusan sudah ngomong-ngomong warisan. Boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dicampur zakatnya mal itu. Jadi tidak dicampur zakat harta itu zakat, kecuali apa? Harta itu hancur. Jadi maksudnya apa? Kalau harta itu, kalau zakat itu disimpan, jadi kita tidak mengeluarkan zakat, kan itu ada harta, sebagian harta dari untuk zakat, maka apa? Harta itu nanti hancur. Karena apa? Ada harta zakat di situ. Jadi kayak harta zakat ini kayak racun gitu, dihancurkan semua hartanya. Jadi nyebar semuanya. Jadi apa? Hilang hartanya. Ayy khair, ayy nafa fi mal mahbub alladhi qad muhiqqat bi barakatihi wa baqiya syarruhu wa fitnatuhu wa hikmatuhu. Mana yang bagus dan mana yang bermanfaat, kata yang ada di dalam harta yang hilang, yang binasa, yang telah hilang barokahnya, dan apa? Tinggal apa? Jeleknya dan fitnahnya gitu. Jadi apa? Kalau misalkan harta disimpan terus, tidak pernah dizakati, maka harta itu apa? Akan menghancurkan harta yang lainnya, harta yang bagus. Jadi apa? Jadi tinggal yang barokahnya itu hilang, tinggal fitnahnya dan kejelekan di dalam harta itu saja. Jadi kayak ngeracuni harta-harta yang lain yang baik. Wa muhikmin dhahir wa huwa dhihab suratul mal wa rujul insan ba'da istighna faqiran haluan jazuan mutabarriman bi qadarillah. Binasa yang secara zahir. Jadi harta ini bisa binasa tapi secara zahir. Bagaimana?
Yang secara zahirnya itu yang hadat apa? Harta itu hilang. Hilangnya seperti apa? Hilangnya itu hartanya, maksudnya uangnya itu hilang. Sampai yang aslinya harta yang aslinya itu orang tuh kaya jadi miskin dan jadi kebingungan dan apa? Sudah miskin kebingungan tentang qadanya Allah. Waqad waqa'a dzalika li khalqi katsiran min mutasahhilina bi amri zakah. Dan banyak yang terjadi yang seperti ini apa? Orang-orang yang menggampangkan urusan zakat. Jadi orang-orang yang menggampangkan urusan zakat nanti begini jadinya. Jadi orang yang fakir, miskin, habis itu apa? Sudah miskin tentang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita. Wa min muhit, dan salah satu dari yang binasa muhiku batin, binasa yang secara batin. La yanfa'u bihi sahibahu wa la fi dinihi bil infaq wa badlul ma'ruf la fi nafsihi wa murwati bisyatr wa siyana. Wa ma dzalika yatadru bitadarrun katsira bil imsaki anil haq. Dan binasa yang secara batin, secara tidak kelihatan. Harta ini binasa tapi ada depan mata tapi tidak kelihatan. Binasanya ini seperti apa? Contohnya itu apa? Hartanya ini ada banyak, akan tapi apa? Tidak bisa dipakai sama pemiliknya, tidak bisa diinfakkan hartanya, tidak bisa bermanfaat bagi dirinya, tidak bisa disimpan hartanya, dan jadi tidak bisa diapa-apakan hartanya. Jadi kayak beku gitu hartanya, tidak bisa diapa-apakan. Tapi ada, uangnya ini ada, cuma tidak bisa dipakai apa-apa. Itu namanya apa? Binasa yang secara batin. Yaitu apa? Ini seperti ini apa? Harta-harta yang seperti ini adalah harta-harta yang bahaya. Bahayanya itu bahaya yang betul-betul bahaya buat orang yang megangnya. Yang harta-harta seperti ini, yaitu apa? Muhik yang batin ini, binasa yang secara batin tadi. Wada'ahu fi ghairi wajhi. Dan apa? Harta-harta ini seperti ini yang muhiknya batin, yang binasanya batin seperti ini apa? Dia itu pasti mengeluarkannya bukan pada tempatnya, bukan pada yang tempatnya itu tempat-tempat yang jelek. Seperti imma bi infaqil ma'asi wal iyad billah, wa imma fi syahawatil bahima allati la naf'a fiha wa la hasalaha. Dia itu mengeluarkan infak kepada orang-orang yang ahli maksiat. Naudzubillah minzalik. Wa ya'udzubillah. Semoga Allah melindungi. Wa imma fi syahawat. Apa? Imma adapun di dalam apa? Di dalam di tempat syahwat-syahwat yang di syahwatnya itu tidak ada manfaatnya ataupun tidak ada manfaat sama sekali di dalam mengeluarkan uang itu, jadi tidak ada manfaatnya, sudah hilang begitu saja. Sudah hilang uangnya apa? Tidak ada manfaat bagi dia, dapat dosa juga. Jadi ini apa? Binasa yang secara batin. Waman'uz zakat, membahas tentang apa? Mencegah zakat. Wa amma man'uz zakat fahuwa min akbaril kabair. Dan adapun menolak zakat itu adalah dosa paling besarnya dosa, dari salah satu dosa besar. Waqad waradat fihi anillahi wa rasulihi tashdidatul hanilahi wa tahdidatul azimati wa yuksha ala man zakat min su'il khatimah wa khurujin minad dunya ala ghairi millatil Islam. Dan Allah dan Rasulnya apa? Mentasdid ini masalah zakat tadi ini, dan apa? Memperhatikan betul masalah zakat ini. Dan takut orang yang menolak pada zakat ini apa? Keluar apa? Meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Dan apa? Keluar dari dunia ini dengan apa? Bukan dalam apa keluar dari agama Islam. Tidak membawa iman. Alhamdulillah minta. Waqad yaqim qabla al-maut kama waqa'a dzalika li Qarun min Bani Israil hina mana zakat. Qala ta'ala fa khashafna bihi wa bidarihi al-ard. Dan telah terjadi apa? Dihukumnya sebelum mati, dihukumnya juga sebelum mati. Jadi sebelum mati dan sesudah mati dihukum orang-orang yang menolak zakat ini. Contohnya seperti Qarun dari Bani Israil. Ketika dia menolak akan zakat,
Allah Ta'ala berfirman, maka aku tenggelamkan itu si Qarun bersama hartanya di dalam bumi. Jadi ditenggelamkan sama Allah sama harta-hartanya. Makanya sekarang ini kebanyakan orang-orang pakai harta karun ini dari Qarun ini. Asal muasalnya karun itu jadi Qarun. Harta karun itu apa? Harta yang terpendam. Ini hartanya Qarun ini yang dipendam. Waqad warada anna al-mal alladhi la yazaki yatamathal li sahibihi fi mawqifil qiyamah hayatun 'azimah yatawaqu biha mulqaw. Qala ta'ala istawaquna ma yakhilu bihi wa yawmal qiyamah. Dan telah datang di dalam riwayat sesungguhnya harta yang tidak dizakati ini tidak dizakati, maka apa? Akan diserupakan untuk yang mempunyai zakat ini apa? Di yaumil qiyamah, di hari kiamat, ular yang besar akan melilit di lehernya. Seperti firman Allah Ta'ala, saytawaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Akan dililitkan itu hartanya di dalam lehernya itu di hari kiamat, harta-hartanya yang tidak dikeluarkan kemana. Jadi ini salah satu hukuman untuk orang-orang yang menolak zakat. Jadi nanti hartanya itu di hari kiamat datang sebagai ular yang besar, ular kobra, bukan ular-ularnya Indonesia, bukan. Itu ular besar, jadi itu nanti lilit di lehernya itu hari kiamat. Waqala sallallahu alaihi wasallam ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addi minha hamduha illa idza kana yaumul qiyamah sufihat lahu sahaifun wa himmat 'alaiha fi nar jahannam fayuqwa bihan jabinuhu wa jambuhu wa dhahruhu kullama baradat ayyadat lahu fi yaumil qiyamah kana miqdaru 50,000 sanah. Al-hadits bitawli. Itu bukan. Dan dalam sabda Nabi SAW bersabda, orang yang mempunyai yaitu sahibul mal, orang yang punya harta seperti harta yaitu seperti emas dan perak, dan dia tidak tidak menzakati emas dan perak ini di dalam, maksudnya tidak menzakatinya, tidak karena yang nanti di hari kiamat akan akan dijadikan kayak di kayak dikempes, kayak dipenyet di gepengnya itu emasnya sama peraknya itu. Habis itu dijadikan beberapa lempengan. Setelah itu dipanasi itu emasnya sama peraknya pakai api neraka. Setelah itu sudah dipanasi, sudah panas, disetrika di badannya orang yang punya emas sama perak tadi itu. Disetrika di badan, di sampingnya, disetrika di punggungnya, disetrika di depannya. Kalau sudah setelah itu misalkan setrikanya ini sudah dingin, dipanasi lagi, diam lagi. Seperti itu terus sampai berkali-kali sampai 5.000 hari. Seperti 5.000 tahun. Jadi seperti itu diulangi seperti itu sampai waktunya itu perkiraan kata Nabi sampai 5.000 tahun. Begitu terus. Orang-orang yang punya emas dan perak dan dia tidak dizakati emasnya. Dan hadisnya masih panjang kata Imam Ahmad. Wa fi anna sahibul masyiyah alladzi la yufidu zakatihi ta'tihi yaumil qiyamah awfar ma kanat. Fatatumu bi afwahiha wa adlaliha wa ta'udu bi afwahiha wa tadhituha bi gharamiha. Dan untuk orang yang mempunyai hewan ternak yang tidak dizakati, maka di hari kiamat akan didatangkan kambing itu seperti yang dia punya seperti itu. Misalkan dia punya 300 kambing, dia tidak zakati 300 kambing itu, nanti datang di hari kiamat narik dia. Setelah narik dia nanti 300 itu nanti menggigitnya, sudah digigit diseruduk lagi sama ininya sama tanduknya. Itu untuk hewan-hewan, kalau misalkan hewan-hewan ternak yang tidak dizakati. Jadi hewan ternak itu kan cuma 3 yang dizakati, misal kambing, sapi sama unta. Kalau ayam sama yang lainnya enggak, ayam bebek enggak mungkin. Ya kalau misalkan ayam punya tanduk kan enggak mungkin. Udah gitu ya.
Insyaallah yang sedikit ini manfaat. Udah boleh, udah unicorn itu. Yang sedikit ini manfaat, insyaallah. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Mudah-mudahan kita bisa amalkan di dunia, bisa kita amalkan dan bisa bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat kita.